Innal hamdalillah haqqa hamdihi wa syukru lillahi haqqa syukrihi wa la hawla wa la quwwata illa bima syaa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan li 'abdihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, wa ma rasula wa ma nabiyya min ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'alamu anna Allah yaqulu fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Al-ayat Ali Imran 159. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa beristiqomah di dalam memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan melimpahkan kepada kita nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga bersyukur yang dilakukan oleh hamba adalah merupakan tindakan yang adil. Ketika Allah memberikan nikmat kecukupan di dalam kehidupannya, lalu kemudian makhluknya, hambanya memanfaatkannya, menjadikannya semua kesempatan dan nikmat Allah untuk selalu melakukan perilaku-perilaku yang bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain adalah cara bersyukur yang tepat dan benar. Dan orang yang seperti itu adalah orang yang bersikap secara adil kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, dan cerita Rasulullah ini sumbernya dari Abu Hurairah, dan yang menceritakan dari cerita Rasulullah ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga tingkat kekuatan hadisnya sangat kuat dan layak untuk
Hadirin, suatu ketika Rasulullah bercerita bahwa Nabiullah Musa alaihissalam sangat ingin ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Musa dan Nabi Adam adalah keduanya hidup jauh sebelum Nabi Muhammad. Nabi Musa dan Nabi Adam kehidupannya juga tentang waktu yang cukup lama, cukup panjang. Sehingga cerita ini bisa dikatakan sebagai cerita yang sifatnya adalah ghaib. Dalam urusan ghaib adalah urusan-urusan yang sangat penting juga dalam keimanan kita. Oleh karena itu tadi di awal saya katakan bahwa cerita ini sumbernya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga patut untuk dijadikan doa. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari menceritakan dengan lafaz yang sangat panjang. Imam Muslim menceritakan dengan sangat panjang juga. Tapi saya ambil yang paling pendek adalah Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Iftajja Adam wa Musa faqala lahu Musa ya Adam anta abuna khayyabna wa khrijna minal jannah. Qala lahu Adam ya Musa astafaka Allah bi kalami wa khattalaka bi yadihi atalumuni ala amrin qadarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanatan fa hajja Adam Musa fa hajja Adam Musa. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat bahwa Nabi Musa sangat ingin ketemu dengan Nabi Adam. Tapi Nabi Musa keinginannya yang sangat kuat ketemu dengan Adam itu, ingin menyampaikan sesuatu dan ingin bertanya. Mungkin istilah sekarang adalah ingin mengklarifikasi. Lalu Allah menakdirkan dua nabi ini bertemu. Dan ketika dua nabi ini ketemu, Musa yang lebih dulu menyampaikan. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama. Engkau adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah dengan tangannya dan dihembuskan ruhnya dari ruh Allah sendiri. Engkau adalah ayah kami, tapi aku kecewa dengan engkau karena engkau telah membuat kami keluar dari surga. Karena tindakan-tindakanmu yang tidak konsisten membuat kami semua anak keturunanmu keluar dari surga. Lalu Adam menanggapi pertanyaan Musa. Allahu Adam ya Musa astafaka Allah bi kalami wa khattalaka bi yadihi atalumuni ala amrin qadarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Wahai Musa,
engkau adalah manusia yang dipilih Allah untuk menjadi Rasul, dan Allah sering datang kepadamu dalam rangka memberikan wahyu, dan engkau adalah manusia yang diberi kesempatan oleh Allah berbicara secara langsung dengannya. Wa kallama Allah Musa taklima. Dan engkau diturunkan Taurat. Sudahkah engkau baca Taurat itu? Sudahkah engkau baca dan pahami Taurat itu? Adakah cerita tentang yang kamu sebut terhadap diri saya ini di dalam Taurat itu? Pertanyaan berikutnya, apakah engkau membaca di dalam Taurat itu? Kapan kitab Taurat itu ditulis oleh Allah? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Adam, dijawab oleh Adam dengan sebuah pertanyaan, dan pertanyaan yang lebih banyak. Apakah engkau membaca kitab Taurat yang telah diturunkan Allah kepadamu? Beliau menjawab, sudah. Apakah di dalam kitab Taurat itu ada cerita tentang kejadian sehingga sampai saya dikeluarkan dari surga? Musa menjawab, ada. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu tahu di dalam Taurat itu ada penjelasan tentang kapan kitab Taurat itu ditulis oleh Allah? Musa juga menjawab dengan jujur, kitab Taurat itu ditulis oleh Allah 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Lalu Adam menyampaikan kepada Musa, ataluni ala amrin qadarullahu alayya. Apakah kamu masih ingin mencela aku terhadap apa yang aku lakukan yang telah ditakdirkan oleh Allah sebelum aku diciptakan? Fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Mendengar jawaban Nabi Adam tersebut, Nabi Musa merasa kalah dalam berdebat, dan Rasulullah mengatakan Musa mengakui kalau kesalahannya kepada Adam. Musa mengakui kesalahannya kepada Adam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepenggal cerita itu sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita yang sungguh sangat bagus, yaitu tentang klarifikasi, tabayun, dialog, musyawarah. Islam memang ajaran yang sempurna, tidak hanya mengajarkan kepada bagaimana hambanya beribadah, tapi juga bagaimana hambanya melakukan hubungan antar personal, muamalah kepada sesamanya. Dan Islam sudah mempersiapkan segala sesuatunya, hal-hal yang akan terjadi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar personal. Kita ambil satu contoh. Ketika seorang guru mengajarkan kepada muridnya dalam waktu yang sama,
murid sama berhadapan dengan gurunya yang disampaikan oleh gurunya juga persoalan yang sama. Pertanyaannya, apakah semua murid yang mendengarkan cerita dari gurunya itu mampu menyimpulkan dengan kesimpulan yang sama? Tidak. Artinya apa? Kita bisa berbeda pendapat. Kita bisa berbeda pemikiran, pandangan. Dan perbedaan pendapat, pemikiran, dan pandangan itu di dalam Islam adalah merupakan sesuatu yang lumrah, biasa. Karena pemikiran itu lahir dari akal pikiran, dan akal pikiran itu mudah dipengaruhi oleh lingkungan di mana manusia itu hidup. Sementara kebenaran akal pikiran adalah relatif, bisa benar, bisa salah. Maka ketika terjadi ketidakpahaman di antara kita diperbolehkan untuk melakukan tabayyun, minta penjelasan. Dari sepenggal cerita itu memberikan pelajaran kepada kita adab bertabayun. Salah satunya adalah, dan yang paling penting karena nanti berefek pada bagian-bagian yang lain adalah niat. Tentukan niat yang baik terlebih dahulu sebelum kita meminta penjelasan kepada orang lain. Niat. Nabi Musa ingin sekali ketemu dengan Nabi Adam dalam rangka meminta penjelasan mengapa Adam yang sudah dipilih oleh Allah, manusia yang pertama, disuruh hidup berkembang di surga, tapi kemudian terjadi ketidakkonsistennya sehingga menimbulkan dikeluarkan Adam dari surga. Niat penting. Jangan sampai niat sudah kita tata lalu kemudian niat kita tidak baik. Kadang-kadang kita itu ingin meminta klarifikasi, penjelasan dari orang-orang lain tentang suatu hal, tapi ada tujuan tertentu dalam dirinya, ada rasa yang tidak suka kepada orang lain. Maka niat itu pun akan berefek pada perilaku-perilaku seterusnya. Artinya dia tidak akan mau menerima kebenaran. Wong niatnya sudah ditata lebih dulu. Saya ingin ngetes, saya ingin menunjukkan kekurangan dia, saya ingin macam-macam. Silakan bertabayun dengan niat yang benar, ingin mendapatkan penjelasan. Yang kedua, bertabayunlah kepada sumber utama yang menyampaikan informasi itu. Jangan kepada orang lain dan orang lain, yang mana orang lain itu belum tentu memahami persoalan seperti yang kita inginkan. Lebih-lebih sekarang ini medsos, ada informasi tanpa kita baca, apalagi di belakangnya, di bawahnya ada kalimat kirim kepada 10 orang maka Anda akan mendapatkan ini dan sebagainya. Langsung kirim dan sebagainya. Kita saja belum membaca tentang apa yang kita kirimkan, lalu kemudian kita share. Iya, kalau berita itu benar, kalau tidak, silakan tabayun kepada sumber utama. Silakan tabayun kepada orang yang paham tentang persoalan itu. Sebab kalau kita minta penjelasan kepada orang yang bukan sumber utama,
orang yang tidak paham tentang persoalan itu bisa jadi akan menimbulkan persoalan yang bermacam-macam. Selainnya, tentukan orang siapa yang bicara terlebih dulu sehingga kita mau, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang benar, pencerahan yang tepat. Yang ketiga, bertabayunlah kepada orang lain. Tapi jangan lupa bahwa kita harus menghargai orang lain. Karena masing-masing orang memang punya kekurangan dan kelebihan. Pada saat kita ketemu di awal, kita sampaikan kelebihan orang itu. Kalau kita ketemu dengan orang lain yang kita sampaikan adalah kelemahannya berbeda, secara psikologis berbeda, dia akan bersikap beda dengan kita. Ketika kita ketemu dengan orang lain, kita hargai pendapat mereka, kita hargai pandangan mereka, tanpa menyalah-nyalahkan terlebih dahulu. Kita harus bisa menerima kelebihan orang lain, walaupun ini susah, sulit, tapi ini adalah adab di dalam bertabayun. Sebab misalnya kalau kita ingin menjelaskan, ingin minta penjelasan kepada orang lain, lalu kemudian kita menunjukkan kekurangan oleh orang itu, apakah benar dia akan memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada kita? Tetapi kalau kita hargai dulu pandangan-pandangan mereka, kita dengarkan dulu, akan berbeda. Rasulullah SAW memberikan cerita ini adalah dalam rangka tarbiyah, memberikan pembelajaran kepada kita. Coba lihat, sepertinya begitu. Coba lihat, Nabi Adam itu kurang apa? Nabi Musa itu kurang apa? Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam, yang dikatakan Nabi Musa kepada Nabi Adam bukan kekurangannya, tapi kelebihannya. Engkau adalah manusia pertama, engkau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, engkau adalah manusia yang ditiupkan rohnya dan rohnya sendiri diunggulkan. Begitu juga Adam kepada Nabi Musa, mengunggulkan Nabi Musa terlebih dahulu sebelum dia menyampaikan kekurangan Nabi Musa itu. Engkau adalah manusia pilihan dan Allah sediakan kepadamu untuk menyampaikan wahyu kepadamu, dan engkaulah Nabi yang diizinkan oleh Allah untuk bercakap-cakap, berkata-kata kepada Allah. Itu kan penghargaan. Yang keempat, selain kita harus memahami, menghargai kelebihan orang yang kita ajak bicara, kita juga harus menyadari tentang kekurangan diri sendiri. Ketika Nabi Musa menyampaikan engkau adalah manusia pertama yang diciptakan dulu setelah diunggulkan, fakhayyabtana, aku kecewa dengan engkau, fakhrajtana minal jannah, karena engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Ketika Nabi Adam dijawab oleh Nabi Musa semacam itu, tidak marah. Tapi kemudian Nabi Adam membalikkan sebuah pertanyaan, sudahkah engkau membaca kitab Taurat? Sudah. Bahwa di dalam kitab Taurat itu ada cerita tentang aku dikeluarkan dari surga. Sudahkah engkau jawab? Sudah. Sudahkah engkau baca? Sudah.
Sudahkah engkau baca tentang kapan Taurat itu diciptakan oleh Allah? Dengan jujur Nabi Musa mengatakan Taurat itu ditulis oleh Allah 40 tahun lamanya sebelum Nabi Adam diciptakan. Kata-kata itu tidak akan muncul kalau seandainya kita berdialog, bertabayun. Kita hanya ego yang kita besarkan. Hanya orang-orang yang mengakui kekurangannya, menyadari kekurangannya, kelemahannya, dia akan mengucapkan secara jujur. Apa yang terjadi di sini? Adam, Musa, setelah mendapatkan masing-masing mendapatkan informasi, masing-masing mendapatkan pembelajaran. Nabi Musa juga mendapatkan pembelajaran banyak dan Nabi Adam juga demikian. Maka yang terjadi adalah kebenaran. Ketika Nabi Adam bertanya kepada Nabi Musa dan Musa menjawab dengan jujur bahwa Taurat itu ditulis oleh Allah 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Maka kemudian Nabi Adam menyampaikan, kenapa engkau membenci aku? Kenapa engkau menghina aku? Kasarannya begitu. Tentang perbuatanku yang telah ditakdirkan oleh Allah sebelum aku diciptakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembelajaran penting sebenarnya pada masa-masa sekarang ini. Medsos sudah menguasai kita semua. Kita harus hati-hati di dalam meminta penjelasan, di dalam meminta klarifikasi, pencerahan kepada orang lain yang tidak paham. Kita harus menata diri. Jangan karena kita meminta penjelasan karena ketidakpahaman kita, lalu kita merasa lebih benar daripada orang lain. Jangan. Kita harus tetap menghargai orang lain. Orang lain punya kelebihan, kita hargai. Orang lain punya kelemahan, kita punya kelemahan. Kita sadari bahwa kita punya kekurangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembelajaran yang terbaik yang menurut saya sangat penting dipahami oleh umat Islam pada masa-masa sekarang ini, di mana informasi silih berganti. Kalau kita tidak mengendalikan diri kita, yang namanya adab bertabayun, maka persoalan akan semakin berseliweran dan tidak akan pernah habis persoalan yang kita hadapi. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Arsalahu basyiran wa nadhira hadiyan ilal haqqi wa siratan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, kita harus yakin ajaran kita lengkap, ajaran kita sempurna. Persoalannya adalah apakah kita mau memahami ajaran ini dengan benar, dan apakah kita mau menunaikan, melaksanakan, mengamalkan ajaran ini dengan konsisten. Itulah pertanyaan kita yang harus kita jawab sendiri-sendiri. Sebab kebenaran itu tidak hanya pada apa yang kita pahami, tapi kebenaran itu harus terlacak di dalam perilaku, dalam ucapan,
dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma asrif anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma alhimni 'ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman kaifa unajika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.